dengan wasilah beliau saya bisa silaturahim ke tempat, ke masjid, ke majlis yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan beliau, dipanjangkan umurnya, dimudahkan hidupnya, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Jamiyatul Hadrah, Masya Allah, bunda-bunda tidak kalah dengan anak-anak santri, bahkan pukulannya luar biasa. Mungkin sudah biasa nabok. Alhamdulillah. Ini kalau pasnya bisa ngomong teriak ini. Tapi Masya Allah, dengan adanya Jamiyatul Hadrah Al-Kahfi, Majlis Taklim Al-Kahfi membawa suasana yang lebih meriah di dalam peringatan Isra Mi'rajnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan syair demi syair, salawat demi salawat, tabuh demi tabuh, mudah-mudahan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga di sini banyak orang-orang tua, bunda-bunda, kemudian ketua dari berbagai macam majlis taklim. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan seluruh yang telah bahu-membahu mengumpulkan sedekahnya. Alhamdulillah terlaksana acara yang begitu meriah di siang hari ini. Mudah-mudahan segala apa yang dikerahkan, yang dikeluarkan dibalas sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat yang baik dalam rangka acara yang baik dengan lantunan, zikir, ayat, kalam demi kalam yang baik, yang mudah-mudahan dengan keberkahan langkah kaki kita hadir di tempat yang baik dengan niat yang baik. Mudah-mudahan yang datang, yang punya hajat, punya niat dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Segala urusannya mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kurang enak badan, yang sedang sakit, pinggang agak sakit, mau bangun tuh harus begini tuh. Mudah-mudahan dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluar dari masjid ini mudah-mudahan semua dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, dosa keluarga kita, ya Allah mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda agung Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya yang setia. Insyaallah mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan salawat salam kelak di akhirat nanti kembalinya kita di hadapan Allah, kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam surganya Allah bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tidak ada batas, berarti sampai azan subuh. Asal azan selesai. Mudah-mudahan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini kita sudah membaca daripada zikir-zikir, ayat-ayat yang insyaallah itu semua kita yakini membawa keberkahan di tempat ini, membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua di hari ini menjadi saksi di hadapan Allah, menjadi nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
hari ini kita berada di bulan yang mulia. Kita berada di bulan yang dikatakan oleh sahabat Usamah bin Zaid. Beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata sahabat Usamah bin Zaid, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat kamu berpuasa seperti puasanya kamu di bulan Sya'ban. Alhamdulillah hari ini kita puasa. Puasanya ini kita lagi sahur ya. Sahur. Ustaz puasa ya? Ustaz puasa, Ustaz batalin. Biar ibu-ibu gak ada yang malu makan. Nanti Ustaz makan, udah puasa, ntar pada malu. Nggak jadi makan, ntar dagingnya masuk ke tas. Jadi nggak apa-apa, dibuka, mudah-mudahan ya. Ini santri puasa semua ini, ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan pahalanya demi untuk menyenangkan hati kaum muslimat, sama-sama dapat ibadah puasa. Amin. Ya Rabbal. Alhamdulillah tadi buka puasa 3 tahun, ya. Belum azan memang, ya. Tapi nggak apa-apa, diniatkan ikram, memuliakan tuan rumah. Insya Allah. Ya, nggak tahu ini dia mau buka apa enggak. Ya. Kalau mau buka silakan. Kalau enggak juga silakan. Ya. Nanti kita bikin dia ngiler aja nanti. Paling buka ini nggak kuat. Jadi ini bulan yang kata sahabat Usama, "Ya Rasulullah, aku itu tidak pernah melihat kamu puasa sebanyak di bulan Sya'ban, di bulan-bulan lain. Kenapa ya Rasulullah?" Jadi puasa bulan Sya'ban Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad senang puasa. Kalau di bulan Sya'ban, kalau Ramadan sudah pasti, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Kata Usama, ya, kalau Ramadan wajar, itu wajib, ya. Nah, tapi kenapa di Sya'ban ini sunnahnya banyak ya Rasulullah puasa? Maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Ketahuilah, bulan ini Sya'ban maksudnya adalah bulan manusia biasanya lalai karena dia diapit 2 bulan besar, yang satunya Rajab, satunya lagi Ramadan. Ini Sya'ban di tengah-tengah. Nah, kita kalau di tengah-tengah, kanan kiri orang besar, kanannya Pak Jokowi, kiri Pak Maruf Amin, ya, deg-degan kita. Atau kanannya Pak Prabowo, kirinya ya, itu deg-degan. Begitu Sya'ban kata Rasulullah gambarannya. Dia diapit 2 bulan besar. Satunya Rajab yang kita tahu min ashhuril hurum, terbilang bulan yang mulia dari 4 tadi. Salah satunya adalah Rajab. Yang sebelahnya lagi setelah Sya'ban adalah bulan suci Ramadan. Yang mana bulan suci Ramadan yang kita tahu adalah umat, dikhususkan bulan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutnya bulan suci, ya, bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah, biasanya manusia lalai, ya, lupa dia untuk memperbanyak, bergairah di dalam menambahkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas Rajab dia semangat, masuk Sya'ban itu mulai merosot lagi. Padahal di bulan Sya'ban ini kata Rasulullah, wa huwa syahrun, ya, turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Yang mana Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal manusia di hadapan Allah Subhanahu. Di
Itu amal diperlihatkan kepada Allah setahun sekali, itu adanya di bulan Sya'ban. Wa ana fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka kata Rasulullah, maka aku senang ketika amalku nanti diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala walhal aku dalam keadaan puasa, ya. Kapan itu? Lailatan nisfi min Sya'ban. Nanti itu malam nisfu, amal kita diperlihatkan oleh Allah. Makanya malam itu ulama berijtihad. Kita itu ada anjuran baca Yasin 3 kali. Benar? Itu memang tidak ada hadisnya, tapi itu ijtihad ulama supaya malam itu kita sedang ibadah. Meskipun tidak ada kekhususan di malam itu. Yang mau baca Quran silahkan, yang mau banyak-banyak sholat sunnah silahkan, yang mau baca banyak sholawat silahkan, yang mau zikir istighfar dan lain sebagainya silahkan. Jangan sampai malam itu amalan kita ditutup dengan amal yang tidak baik. Sampai-sampai kata Rasulullah, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Saya pengen ketika amal saya ditutup diperlihatkan kepada Allah, saya dalam keadaan puasa, dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal nanti ketika malamnya mau nisfu Sya'ban, kita maaf-maafan, ya. Kita maaf-maafan. Kenapa Ustaz? Emang ada anjurannya? Ada. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yattali'ullah ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Kata Rasulullah, di malam nisfu Sya'ban Allah itu memberikan pandangan khusus kepada semua hamba-hambanya, dan Allah ampuni semua hamba-hambanya. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu dapat wahyu dari malaikat Jibril dari Allah bahwa disampaikan, wahai Rasulullah, di malam ini setengah dosa umatmu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setengah dari kaum muslimin diselamatkan dari nerakanya Allah di malam nisfu. Jadi itu malam bazar ampunan. Tahu bazar? Diskon, ya. Wah, kalau diskon, ya. Diskon, tapi yang didiskon itu ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam itu semua diampuni oleh Allah, illa kecuali 2 golongan manusia. Yang pertama, limusyrikin, orang yang menyekutukan. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah, kita dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar, iman dan juga Islam, bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, yang tidak mendapat ampunan Allah, au musyahid, orang yang masih bermusuhan di malam itu, tidak tegur sapa. Makanya hati-hati dengan keluarga kita di malam itu, perhatikan dengan teman kita, apalagi kepada orang tua yang masih hidup atau guru-guru kita, ya, nggak bisa hadir, ya, kita WhatsApp Ustazah Siti Asia, maafin, ya, begitu caranya sama guru-guru kita, kawan-kawan kita, ya. Bunda, maafkan, ya, supaya apa? Di malam itu sudah saling ridha dan meminta ridha. Kita dapat ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berkenaan dengan bulan Sya'ban. Jadi kita harus banyak-banyak perhatikan bulan ini, karena ini bulan kita punya amal diangkat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti banyak-banyak doa sama Allah di malam nisfu Sya'ban. Insyaallah kita yakin pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, ya. Karena dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam doa hamba-hamba tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa malam?
Yang pertama Lailatul Jumu'ah, malam Jumat. Yang kedua awalul lailatin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Jadi kemarin tuh bertepatan 1 Januari, malamnya itu bukan khusus pergantian tahun baru, tapi ada yang lebih mulia di malam itu. Adalah malam awal bulan Rajab. Doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak perlu merayakan tahun baru karena perintah Nabi Muhammad, khaliful yahud wan nasara, kata Rasulullah. Wahai orang yang beriman, laki perempuan, ini pesan Nabi Muhammad, berlainanlah kalian dengan kebiasaan, dengan budaya orang Yahudi dan Nasrani. Kita harus beda. Kita punya satu Muharram, ya. Ini nggak perlu kita raya-rayakan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga Lailatan nisfi min Sya'ban, malam nisfu. Itu doa tidak ditolak oleh Allah. Ya, yang punya hajat, ya, yang mau umroh, ya, yang mau apapun perihal akhirat, kemudian yang mau apapun perihal duniawiyah, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat dan kelima walailatal id, 2 malam hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Itu juga kita gunakan untuk banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam nisfu Sya'ban, kalau keluarganya buat, majlisnya buat, musalla masjid yang dekat rumah buat, dan kita bisa hadir, maka kita hadir, ikut baca Yasin, ikut doa, pulang kita tambahkan lagi dengan amalan yang ingin kita kerjakan. Insya Allah ditutup amal kita menjadi amal yang husnul khatimah. Insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan Isra Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sedikit kita flashback kejadian kenapa terjadinya Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Pada sebelum tahun Hijriyah, itu baginda Nabi Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum 1 Hijriah itu Isra Mi'raj sudah terjadi, sebelum Hijriah. Dan sebelum Isra Mi'raj Rasulullah mengalami, ya, waktu yang begitu berat yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sampai waktu ini dinamakan oleh Rasulullah Amul Huzni. Apa namanya? Tahun kesedihannya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang julukin ini tahun kesedihan Nabi sendiri. Nabi namakan ini tahun Amul Huzni, ya, tahun kesedihan, yang mana Rasulullah SAW ada 2 orang yang sangat dicintai oleh beliau. Yang pertama adalah Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri beliau yang bernama Siti Khadijah. Sayang Nabi Muhammad SAW dengan istrinya. Rasulullah itu tidak pernah menikah lebih dari 1 ketika semasa bersama dengan Siti Khadijah, ya. Jadi Rasulullah itu hanya dengan Siti Khadijah saat itu sampai wafatnya Siti Khadijah. Ya, wafatnya Siti Khadijah membuat, ya, pilu hatinya Nabi kita Muhammad SAW. Karena Siti Khadijah ini orang yang begitu cinta kepada Rasulullah, bukan hanya sebagai suami, tapi juga membela perjuangan dakwahnya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah suatu ketika, ya, dapat wahyu itu, ya, dari bukit, begitu lama pulang dalam keadaan kedinginan, padahal berbulan-bulan di sana, ya, sampai di rumah diselimuti oleh Siti Khadijah. Tidak banyak tanya dulu, ya. Kalau sekarang berbulan-bulan pulang, mungkin bukan diselimutin, tapi dikarungin.
Tapi yang bukan ibu-ibu di sini, yang di sana. Iya. Ya. Ini KM berapa? Dekatnya 9. Mungkin KM-nya KM 109. Di situ ada tuh. Rumahnya warna kuning campur oranye. Ya. Nah jadi begitu sayangnya Siti Khadijah pulang Rasulullah kedinginan karena baru pertama kali melihat wujud aslinya malaikat Jibril alaihissalam. Ya, kedinginan Rasulullah. Kan ada ayatnya, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Ya, diselimuti itu dari sayangnya Siti Khadijah kepada Nabi Muhammad. Bisa gak begitu? Sebulan deh, sebulan. Bisa. Tapi diselimutinnya itu di luar rumah, Ustaz. Bukan di kamar. Selimutinnya di depan rumah. Ya. Ah, ini gambaran, ya. Mar'atun salihatun wa zawjatun salihah. Perempuan salihah, istri salihah, Siti Khadijah. Makanya pas meninggal sakit, luka hati Nabi kita Muhammad. Jadi itu hal wajar kalau ada yang meninggal orang kita cinta, itu kita nangis, kita cium jenazahnya, kita nangis. Kata orang, air matanya jangan kena jenazah, nggak apa-apa. Orang kita sayang, nanti dia sedih. Udah alamnya lain. Yang bikin sedih kalau kita yang hidup maksiat kepada Allah, dia sedih. Kalau air matanya jatuh, jangan air matanya, ya, dari sedihnya ingusnya jatuh misalkan, ya, tinggal dielap lagi. Jadi nggak ada itu istilah nanti jenazahnya bukan itu yang bikin sedih. Itu adalah alamatul mahabbah, alamatul huzni, tanda orang cinta yang sedang bersedih. Nangis nggak apa-apa, tapi jangan juga gerung-gerungan. Nangis itu tanda kita sayang, ya. Itu bukan berarti nggak ridho. Nabi Muhammad aja sedih ketika Siti Khadijah itu wafat. Yang kedua, paman beliau Abu Thalib itu meninggal, ya. Paman yang selalu menjaga dakwahnya Nabi Muhammad di kota Makkah, karena Abu Thalib ini punya pengaruh di sana. Sehingga Nabi Muhammad tidak berani, ya, diusilkan, dijahati oleh orang kafir di saat itu, karena masih ada pamannya. Meninggal juga, diambil oleh Allah SWT di 1 tahun itu, sehingga dinamakan apa? Amul Huzni, tahun kesedihan Nabi kita Muhammad. Sehingga, ya, dicatat di dalam sejarah itu namanya Amul Huzni. Setelah wafatnya Siti Khadijah, paman dia Abu Thalib, ya, semakin menjadi-jadi gangguan orang kafir saat itu. Semakin berani di dalam menentang, ya, menjahati dan memusuhi Nabi Muhammad SAW, ya. Sampai suatu hari baginda Nabi Muhammad SAW itu beliau memiliki niat untuk pergi ke suatu tempat yang dengan harapan semoga dengan pergi ke tempat itu diterima dengan baik dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Beliau berjalan kaki, ya, ke tempat yang begitu jauh dari Makkah yang kita kenal sebagai kota Thaif. Kota apa? Jalan kaki, tidak bisa naik kendaraan seperti onta, ya, apalagi kuda. Karena kalau kelihatan Nabi Muhammad keluar dari Makkah itu bisa dibunuh bahkan oleh orang-orang kafir. Lihat perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Besar harapan semoga di sini saya tidak diterima, di sana dakwah bisa diterima. Terus singkat cerita sampailah di kota Thaif, ya. Rasulullah belusukan bahasanya ke pasar-pasar, ya, bertemu dengan pembesar-pembesar Thaif, ya, menceritakan untuk apa? Untuk bersyahadat
meyakini bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lama Rasulullah ya tidak langsung ditolak, sampai datanglah satu hari penolakan yang begitu besar. Ya, Rasulullah itu diusir dari Taif, bukan hanya diusir, pengusiran yang sangat kejam. Rasulullah ditimpuk, ada Rasulullah ditimpuk dengan batu-batu. Rasulullah SAW. Ada yang timpuk Rasulullah dengan potong-potongan kayu. Ada yang bahkan menimpuk Rasulullah SAW dengan tulang-tulang onta. Sampai pada akhirnya dalam sejarah dicatat berdarahlah Nabi Muhammad SAW, ya, yang kita sering sebut dalam salat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tapi begitu kehidupannya ternyata, begitu ujian yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, ternyata bukan disambut, tapi Rasulullah justru malah ditimpuki oleh mereka. Kita sekarang ini amat, ya, berdakwah, datang dibacakan Tola'an Badru perjuangan Rasulullah tidak langsung dengan sambutan itu, ya, dengan darah, sampai pada akhirnya dalam riwayat itu terompah daripada menjadi alas kaki Rasulullah SAW itu penuh dengan darah. Dari ternyata banyaknya darah yang keluar dari tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril datang saat itu. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, setetes darahmu jatuh di kota Taif, ini Taif akan dihanguskan, ini Taif akan dihancurkan beserta para penduduknya. Ya, ditadangin sama Nabi Muhammad SAW, dipegang supaya darahnya itu tidak jatuh. Coba kita ditawarin, udahlah ditimpuk, ya, diusir, kitanya berdarah, ditawarin datang malaikat. Ya, ibu mau gak satu tetes darah ini jatuh, ya, ini saya hancurkan nih orang nimpuk-nimpuk, ya. Kalau kita apa? Oke gas. Kalau sekarang oke gas. Tapi lihat akhlaknya Nabi besar Muhammad, kita dalil sama Rasulullah. Lihat, benar kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kalau bahwa Nabi Muhammad SAW rahmatan lil alamin. Sampai Rasulullah pergi, ya, Rasulullah SAW akhirnya datang sampai di sebuah tempat, ya, Rasulullah duduk di situ menyandarkan tubuhnya, ya,
Kemudian Rasulullah mengatakan, ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Kata Rasulullah saat itu, ya Allah, hanya padamu aku mengeluh saat ini, betapa lemah dan tak berdayanya diriku, dan begitu hinanya aku di hadapan manusia. Ya, sampai begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ashku dha'fa quwwati, ya, sampai akhirnya malaikat Jibril alaihissalam, ya, datang itu penjaga, malaikat penjaga gunung. Jadi gunung-gunung ini di alam dunia ada yang jagain malaikat, ya. Pada akhirnya ditawarkan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, pilih 2 bukit terbesar agar aku timpahkan kepada Taif dan penduduknya. Lihat jawaban Nabi kita Muhammad SAW yang bisa menjadi pelajaran penting dalam kehidupan ini. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan wahai malaikat, lah, jangan malaikat, jangan, kata Nabi Muhammad, ya. Asallaha ayyukhrija min aslabihim may ya'budullaha wa la yushriku bihi syai'an. Ini jawabannya Nabi Muhammad SAW. Asallah, saya berdoa semoga Allah, udah dijahatin malah didoain. Lihat gimana kita gak cinta sama Nabi kita Muhammad SAW. Asallah, semoga Allah ayyukhrija min aslabihim, nanti suatu saat akan keluarkan dari tulang sulbi mereka, mayya'budullah, keturunan yang akan menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Malah didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Barokah doanya Rasulullah saat itu. Kalau kita sekarang umrah, haji, mudah-mudahan yang hadir di sini bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, ya. Bisa nanti melihat sejarah, inilah kota Taif, ya. Berkah perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, sekarang Taif menjadi kota yang muslim semua, ya. Semuanya orang Islam. Padahal datuk-datuknya dulu pernah dipukit Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kita ambil pelajaran, ya. Ternyata bukan hanya baik kepada yang baik, tapi kita diajarkan oleh Rasulullah membalas kebaikan kepada yang berbuat jahat. Itu luar biasa sulit. Itu sangat sulit. Tapi inilah kita mengenal akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan juga kita diajarkan oleh Rasulullah, kalau kita ada urusan dengan orang tuanya, jangan sampai terbawa-bawa keturunannya. Mereka tidak punya salah apapun, ya. Ada orang yang mengatakan 7 turunan saya tidak maafkan. 7 turunan, ya. Padahal yang bermasalah cuma orang tuanya. Anaknya ikut, cucunya ikut, 7 turunan. Dianya juga udah nggak ada nanti waktu keturunan ke-7. Maka di sini Rasulullah mengajarkan jangan punya sifat dendam, ya. Kalau kata orang, dendam kesumat, ya. Terus dibawa-bawa sampai mati. Na'udzubillah min dzalik, ya. Wa'fu amman zalama, maafkan, ya, yang menzalimi kita. Karena dalam ayat Allah mengatakan wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Orang-orang kaziminal ghaiz, yang mampu menahan amarahnya. Kita tahan untuk amarah kita. Kita ambil wudu, ya. Belajar jangan sampai keluar satu kalimat pun ketika marah. Keluar kalimat maka kita akan menyesal. Setelah keluar kalimat ketika dalam keadaan marah, karena yang berkata di saat itu adalah amarah, ya, adalah amarah. Kita pandai menahan hawa nafsu. Wal afina 'anil nas, maafkan kesalahan manusia, ya. Itu salah satu kerjaan orang-orang soleh. Setiap hari kerjaannya, setiap ada yang salah, setiap dia mau tidur maafin orang-orang dulu. Saya maafin, ya.
bunda ini, saya maafin orang ini, saya maafin ini, saya maafin ini. Jadi dia selalu setiap harinya meridhakan kesalahan orang lain. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berperilaku baik dan bercinta mahabbahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah Rasulullah SAW pulang ya, dalam saat itu tidak ada yang beriman daripada orang-orang penduduk kota Taif. Tapi ternyata dalam sejarah ada yang beriman kepada Rasulullah, ada yang nyangkut. Siapa yang beriman? Minal jin, dari bangsa jin. Manusia nggak dapat, ternyata ada yang beriman dari bangsa jin. Kan jin juga itu ada yang muslim, ada yang kafir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada aku, kata Allah Subhanahu. Jadi Rasulullah ini adalah seorang nabi dan rasul bukan hanya untuk manusia. Dari kaum jin sekalipun mereka ingin menjadi jin muslim, syahadatnya sama. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan. Nabi mereka juga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya manusia ini dijadikan sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi. Dan pemimpinnya manusia dan seluruh yang di alam bumi, ya, bahkan di alam langit adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat itu datanglah satu malam, ya. Di itu malam datang malaikat Jibril alaihi salam. Datang membawa satu bejana dari emas, ya. Dalam riwayat datang bejana dari emas tu malaikat Jibril menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dibelah dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dadanya Rasulullah dibelah. Itu belahan yang terakhir. Rasulullah itu tidak sekali dadanya dibelah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ketika dibelah, qalbu, jantung hatinya Rasulullah dibersihkan oleh malaikat Jibril bima Zamzam, dengan air Zamzam. Bukan air apa nih? Mineral, ya. Makanya kita itu kalau minum baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma laka sumtu. Ya. Jadi apa? Jadi Rasulullah kalbunya dicuci, dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan air zam. Bukan karena hati Nabi Muhammad kotor, bukan. Ya. Sampai di situ, ya, dibersihkan tuh, ya. Apa yang dibersihkan di situ? Syaitan. Apakah di hati Rasulullah itu ada sifat syaitan? Bukan, ternyata. Rasulullah dibersihkan agar apa? Rahmatnya Rasulullah sampai kepada iblis. Dari rahmatnya Nabi Muhammad. Andai itu tidak dibersihkan, Rasulullah ingin kasih syafaat kepada iblis. Dari begitu rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana kepada kita umatnya Nabi Muhammad? Makanya kita banyak-banyak sholawat. Nanti di Shiratal Mustaqim yang bisa bantu kita, salah satu terbesar adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang-senang kita sholawat, ya. Ketika dibelah, dibersihkan bima'in Zamzam, hati Rasulullah dituangkan oleh malaikat Jibril dari bejana emas tadi. Apa isi bejana ini? Al-hikmah wal iman. Hikmah dan juga dituangkan. Jadi penuh hatinya Rasulullah. Begitu bersih, ya. Tidak ada orang bersih hati seperti hatinya Nabi Muhammad SAW. Dimasukkan kembali, ya, dirapikan kembali, ya, dirapikan tuh dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah saat itu adalah kisah yang saat ini kita sedang hadiri perayaannya, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Dalam matan Aqidatul Awam yaitu dikatakan wa qabla hijratin nabiyil isra min makkatin lailan li qudsil yudra wa ba'da isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kadzama min ghairi kaifin wa hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad wa ballagha al-ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu wa qabla hijratin nabiyil isra. Sebelum hijrah Makkah Madinah itu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Tadi yang barusan dinyanyikan apa? Al-hijratu. Udah nggak usah. Ampun. Sudah begini, ya. Sudah begini. Ya. Masalah dikit lagi asal. Kita harus tuntaskan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Udah al-hijratu ya, wah, ya. Itu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum hijrah, Isra diperjalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Jadi itu berjalan di malam hari itu. Ya, Asra Yusri memperjalankan di malam hari. Jadi kalau ada bapak-bapak keluyuran jalan malam hari namanya beda ya. Isra'nya Nabi Muhammad subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, ya, jalan. Datang malaikat Jibril, aku mendapatkan risalah, aku mendapatkan ya perintah dari Allah untuk membawa engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya ini Rasulullah diajak jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar senang hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Islam malam yang paling indah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah malam kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang lain. Dengan berkah malam Maulidur Rasul, malam lahirnya Nabi Muhammad itu sebagai rahmat untuk kita semua. Tapi malam yang paling membahagiakan hati Nabi Muhammad adalah malam usriya bihi, di Isra dan Mi'rajkannya Nabi kita Muhammad SAW. Ya, akhirnya Rasulullah diajak malaikat Jibril dengan perintah Allah, namanya perjalanan Jadi dua kejadian ini, Isra beda, Mi'raj beda. Makanya disebut Isra dan Mi'raj. Isra Rasulullah, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya, di bumi Palestina sampailah Rasulullah. Tapi pertanyaannya, kenapa Rasulullah harus Isra? Kenapa Rasulullah tidak dari Mekah langsung ke Sidratul Muntaha? Kenapa tidak langsung Padahal bisa kan? Bisa. Ya, ternyata di situ Allah menjelaskan untuk apa diisrakan Nabi Muhammad, linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan tanda kebesaran kami. Bukti kebesaran Allah Subhanahu. Jadi ayat bukan ayat yang ada di Al-Quran saja. Kita melihat alam semesta, itu ayat Allah. Bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu. Kita lihat, kita jalan, ya, ada ke pagar alam, ada melihat laut kelapung. Saat itu kita ucapkan Masya Allah, ya. Itu kita sedang melihat bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu. Linuriyahu min ayatina. Allah ingin perlihatkan. Jadi Rasulullah itu tidak langsung dari Makkah, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tapi Rasulullah dalam perjalanan itu banyak melihat kebesarannya Allah Subhanahu. Di antaranya kita sebut, mempersingkat, ada 3 yang dilihat oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah melihat ada orang sedang menanam. Setelah ditanam, disiram langsung tumbuh. Langsung tumbuh, langsung berbuah dimakan, tumbuh dengan buah yang baru.
hebat orang ini. Biasanya kita nanam, siram, tunggu hasil panen lama waktunya. Tapi ini tanam, siram langsung tunggu langsung berbuah, langsung panen. Buah dipetik, tunggu buah baru. Sehingga Nabi Muhammad tanya malaikat Jibril, apa ini harus wahai Jibril? Ini adalah umatmu yang senang bersedekah. Ya, kata Jibril alaihissalam, ini gambaran orang yang senang sedekah. Ya, apa yang Allah berikan sebagian hartanya untuk dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu. Maka harta yang disedekahkan itulah harta sejatinya miliknya di akhirat nanti. Ya, sejatinya apa yang kita keluarkan untuk membantu baginda Nabi Muhammad, membantu i'la lidinillah, memperjuangkan agama Allah, harta itulah sejatinya yang menjadi hartanya yang kekal abadi di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah kembali melihat ada manusia, ya, dia itu mencakar-cakar dirinya sendiri karena dia punya kuku terbuat dari tembaga dan memakan daging yang ada di hadapannya, daging mentah, ya, cakar sampai ini daging-daging yang ada di pipinya, di mukanya itu sampai hancur. Ya, ditanya oleh Rasulullah, ini apa? Ini gambaran manusia yang sering menebar ghibah dan fitnah. Ya, jadi orang menggibah itu nanti di akhirat keadaannya seperti ini. Ya, makanya sampai ada hadis, dan orang yang terakhir, orang yang di alam dunia dia taubat dari ghibahnya, dia menjadi akhiru man yadkhulul jannah, orang yang terakhir masuk surga padahal udah taubat. Apalagi dia meninggal masih senang ghibah, senang fitnah. Ini harus kita jaga, jangan sampai kita senang ghibah, senang fitnah. Kalau benar menjadi ghibah, kalau salah menjadi fitnah. Nas'alullah salamah, na'udzubillah min dzalik. Sayang, ya, ngaji kita, sholat kita sampai di akhirat habis pahalanya untuk orang yang kita ghibah. Jadi itu orang al-muflis, orang paling bangkrut di alam akhirat adalah dia yang banyak ghibah. Makanya jaga nih, ya, kita punya lisan, ya, ada 3, ya. Lisan ini bahkan disebut shagirun jirmuh, kabirun jurmuh, kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Bisa bikin masuk surga, bisa juga bisa bikin masuk neraka. Ya, kemudian Rasulullah melihat lagi yang ketiga, ada orang memikul beban dia tidak kuat. Kalau tidak kuat biasanya dilepas. Ini sudah tidak kuat, ditambah lagi beban. Tidak kuat, tapi justru ditambah. Apa ini malaikat? Kata Jibril alaihissalam, ini orang yang dia diamanatkan menjadi pemimpin, tapi dia berlaku zalim. Dia tidak sanggup memimpin, dia tidak adil, tapi dia percaya diri, terus ingin memimpin. Maka nanti di akhirat dia dibebangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ini diantara apa yang dilihat ketika perjalanan Isra, sampailah, ya, masih banyak sebenarnya, kita tidak sebutkan semua. Sampailah kepada Masjidil Aqsa. Allah mansur Islam wa ikhwanal muslimin al-mujahidin fi Palestin bi rahmatika ya arhamar. Mudah-mudahan saudara kita seiman, laki perempuan di sana, muslimin muslimat yang sedang berjuang dimenangkan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sampai Masjidil Aqsa, Rasulullah bertemu dengan seluruh para anbiya. Rasulullah salat di Masjidil Aqsa, diimami oleh Nabi kita Muhammad SAW. Semua Nabi yang lain menjadi makmumnya Nabi Muhammad. Inilah bukti bahwa Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Pemimpin Nabi dan Rasul adalah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Barulah dari Masjidil Aqsa Rasulullah naik terus, ya, sab'a samawatil tibaqa. Langit itu Allah ciptakan ada 7 lapis. Rasulullah menembus 7-7-nya. Langit 1, langit 2, langit 3. Itu sering berjumpa dengan nabi-nabi yang lain dan mendoakan perjalanannya Rasulullah. Sampai di langit ke-7, malaikat Jibril alaihissalam mempersilahkan Rasulullah melanjutkan. Ya,
bahwa Rasulullah sudah ditunggu-tunggu. Ditunggu oleh siapa? Ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pernah ada dari mulai zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat orang yang mampu bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diizinkan cuma satu, makanya punya julukan Habibullah, kecintaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad SAW. Kita harus bangga dengan Nabi kita. Ya, kita harus bangga dengan Rasulullah SAW. Dengan apa? Dengan kita menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu namanya bangga. Orang senang sama apa yang dia tonton, yang dia lihat. Dia pakai ornamen-ornamen yang dia senang. Itu tanda cintanya dia. Begitulah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita cinta dengan Rasulullah, kita hidupkan sunnah-sunnah ya Nabi Muhammad SAW. Sampailah ya Jibril, temani aku ya. Kata Jibril, kamu bisa terus ya Rasulullah, sedangkan aku bisa hangus terbakar. Ini bukan kedudukanku. Di sini menjadi dalil bukti bahwa kalau ada pertanyaan lebih mulia manakah Jibril atau Nabi Muhammad, jawabannya adalah Nabi besar Muhammad. Ya, saat itu Rasulullah ya dengan sedih hati karena tidak lagi ditemani oleh Jibril, tapi Rasulullah juga senang ya, ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampailah di tempat yang kita sendiri ya, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, min ghairi kaifin wal hisarin, tanpa cara yang perlu kita pikirkan. Kita hanya cukup meyakini akan perjumpaan Allah. Kita tidak usah mikirkan caranya. Itulah kuasanya Allah Subhanahu berjumpa dengan kekasihnya Nabi Muhammad. Sampailah at-tahiyatul mubarakatus salawatul assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi assalamu alayna wa ala ibadillahi. Kita kalau salat biar khusyuk at-tahiyat. Itu kalam Allah dengan perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, saat itulah Allah berjumpa. Ya, Allah girangkan Nabi Muhammad setelah banyak apa yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Ya, kemudian Allah wajibkan ya salat sebanyak 50 waktu. Ya, bukan 50, bukan 5 waktu, 50 waktu. Rasulullah taat, ya. Rasulullah taat kepada Allah. Turunlah Rasulullah, tapi bertemu Nabi Allah Musa alaihi salam. Bertemu siapa? Nabi Musa. Kata Nabi Musa gini, ya Rasulullah, apa yang Allah Ta'ala amanatkan kepada engkau? Kata Nabi Muhammad, 50 waktu salat wahai Nabi Musa. Jangan ya Rasulullah, ya, umat saya itu besar-besar, umatmu kecil-kecil ya Rasulullah. Ya, umat kamu kecil kan? Kecil-kecil, lemah-lemah ya Rasulullah, tidak akan sanggup 50 waktu. Minta lagi keringanan. Baik Nabi Musa, jadi 45. Turun, ketemu lagi Nabi Musa. Jangan ya Rasulullah. Terus 40, 35, 30, ya, terus 20, 15, 10. Sampai 10 minta kurang lagi, kata Nabi Musa. Jangan ya Rasulullah, nggak akan sanggup. Ya, akhirnya menjadi 5. Ternyata benar kata Nabi Musa. Buktinya apa? 5 waktu, subuh, kesiangan, ya, zuhur, ya, asar di perjalanan, maghrib, capek, isya, bukan yang di sini. Ya, di sini bagus-bagus ibadahnya. Amin. Ya. Jadi berapa? Lihat kata Nabi Musa, ya Rasulullah minta kurang lagi. Benar juga Nabi Musa ini. Tapi di sini Rasulullah mikir 50 kurang 5, 40 kurang 5. Kalau 5 dikurang 5 habis. Nggak ada sholat dong. Di situ Rasulullah sudah Nabi Musa 5 cukup. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW ya
wa balagal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai. Rasulullah sampaikan bahwa Rasulullah semalam itu habis ada perjalanan Isra, ya, habis perjalanan Isra. Itu belum cerita Mi'raj, masih cerita dari Masjid Haram ke Masjidil. Kata Abu Jahal, ya, Nabi Muhammad gila, kata Abu Jahal. Tuh lihat kalau nggak beriman, ya, digila-gilain Nabi kita Muhammad SAW. Secara akal memang gak ada yang sanggup, ya, sebagian malam dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Tapi ini wa idza arada syai'an ayyaqula lahu, apa yang bisa dirawat dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang beriman, ya, qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ahlahu. Yang pertama kali beriman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Isra, bahkan langsung percaya dengan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Isra sudah tidak masuk akal. Akal ini akal, ya, bukan iman. Akal tidak masuk. Apalagi tembus ke langit, ya. Siapa yang bisa? Ya, tapi ini iman. Kata Sayyidina Abu Bakar dalam riwayat, ya Rasulullah, andai yang kau alami lebih dari Isra Mi'raj, aku pasti percaya. Kata siapa? Sayyidina Abu Bakar, ya. Makanya beruntung Sayyidina Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq, orang yang mempercayai Nabi Yudha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sedikit kejadian yang ajib, ya. Di atas langit sana Rasulullah sempat ketemu malaikat yang begitu besar, ya, yang begitu besar, ya. Ditanya, ya, apa yang bisa yang dilakukan oleh wahai Rasulullah, ya, ini malaikat bisa menghitung seluruh tetes hujan yang turun ke muka bumi. Tetes hujan demi satu tetes setiap hujan itu dia bisa hitung. Begitu kehebatan itu malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu. Tapi ada satu yang aku tidak sanggup wahai Rasulullah, ya. Apa yang tidak kau bisa? Aku tidak bisa menghitung apa yang Allah berikan kebaikan kepada orang yang bersolawat kepada engkau. Tuh, ya. Kalau kita solawat kepada Rasulullah, pahalanya malaikat ini nggak bisa hitung. Dari begitu banyaknya pahala solawat kepada Nabi besar Muhammad, makanya kita tutup ini majlis dengan banyak-banyak solawat, ya. Dan juga diantaranya ini pesan bahwa begitulah perjalanan Rasulullah. Kita harus jaga sholat, ya, harus jaga sholat, ya. Kenapa demikian? Diantaranya as-sholat imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya, yang mengerjakan dia mengokohkan agamanya, yang meninggalkan sholat dia yang menghancurkan. As-salat awal ma yuhasabu bihil abad, yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti di akhirat adalah sholat. Fa in saluhat, kalau sholatnya bagus, saluha sairu amali, semua amalnya ikut bagus. Wa in fasadat, kalau sholatnya buruk, ya, ditinggalkan, ya, maka fasada sairu amali, amalnya menjadi buruk. Dan juga di antara Isra Mi'raj ini menjadi pesan untuk kita bahwa semakin Allah cinta, Allah ingin menguji hambanya. Ujian adalah bagian cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi Rasulullah SAW diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru ada hasil yang namanya Isra Mi'raj kepada titik terendah manusia, ya. Maka kita ketika mendapat ujian, baik itu musibah, penyakit, ya, kehilangan orang yang kita cintai, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tanda Allah cinta kepada kita. Idza habballahu 'abdan ibtalah. Allah kalau udah cinta kepada hambanya, bukan berarti kita langsung diberikan rezeki yang banyak, kesehatan, harta berlimpah, bukan. Ibtalah, Allah mau uji dia dulu, sampai mana iman dan sabarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan takut sama ujian.
ujian itu bagian kita ingin mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi banyak-banyak kembali kita sholawat, karena orang yang bersholawat tidak, malaikat tadi tidak mampu menghitung jumlahnya. Dari begitu banyak pahala di dalam bersholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan berakhirnya doa tadi, terima kasih sudah seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Allah juga saya minta maaf, dan saya juga mohon maaf